Halo guys, jadi gini, Tensura season 4 atau manganya itu belum ada lanjutannya, dan Will Servoto juga lama kayaknya, kemungkinan nunggu 1 bulan lagi. Dan untuk mengisi kekosongan waktu itu, saya putuskan untuk membahas light novel lagi, yakni Tensura volume 22. Tapi sebelum saya upload light novel volume 22 itu, saya mau upload Spy X Family karena manganya baru saja saya warnai. Jadi gitulah, pokoknya Spy X Family dulu, baru lanjutannya menyusul nanti light novel volume 22. Sekian aja basa-basi busuknya. Arigato minasan. Cerita kali ini diawali dengan penjelasan pada hal yang sangat gak penting, yaitu tentang ras kriptip. Mereka ini adalah sekelompok makhluk yang tidak memiliki rasa kerjasama dan hanya mengamuk sesuka hati mereka. Anehnya, saat ada makhluk yang lebih kuat dari mereka, si kriptip ini malah rukun banget bre. Mereka sangat solid membentuk geng-gengan demi mengalahkan satu musuh yang kuat. Ras ini hidup dengan dibekali kecerdasan bertarung, sehingga dari mereka lahirlah ras yang lebih gokil lagi, yakni Insektar. Namun beberapa waktu kemudian dunia dikejutkan dengan kemunculan makhluk yang sangat menakutkan. Itu adalah Ivarats. Beliau merupakan seekor naga yang dikenal dengan naga kehancuran. Naga ini adalah makhluk spiritual. Tubuhnya terus membesar tanpa henti karena menyerap energi alam terus-menerus. Dan kini Ivarats posisinya lagi berada dalam kepompong. Tapi suara gelak tawanya terdengar sangat nyaring. Bahkan sound horeg pun kalah. Di dalam kepompong 7 warna ini, tubuh Ivarats direkonstruksi secara perlahan. Dan seiring akumulasi energi, kepompong 7 warna itu mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Dan kretek, 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 kepompong itu pun mulai retak. Dari retakan tersebut keluarlah sosok Ivarats yang telah berevolusi, di mana tubuhnya kini sudah menyusut menjadi seukuran anak manusia. Ivarats, matanya berwarna emas, kulitnya putih mulus, asoy, rambutnya mengembang seperti bulu dandelion. Apa itu dandelion? Bibir tipisnya berwarna merah muda seperti kelopak sakura. Lengkung senyumannya bak psikopat, ditambah aura berwarna-warni darinya sangat mengerikan upin. Aura yang begitu luar biasa ini menimbulkan keputusasaan bagi siapa saja yang melihatnya. Ivarats kini telah memperoleh egonya, dan emosi pertama yang dia rasakan adalah kebencian. Dengan kesadaran yang telah berkembang, Ivarats menjadi perwujudan kejahatan itu sendiri. Sebelum menunjukkan keberadaannya ke seluruh dunia, Ivarats mengingat sesuatu. Dia menyadari bahwa dirinya telah dicampakkan. Kesepian, frustasi, perasaan tak termaafkan, ada lubang di hatinya yang terasa menyakitkan. Dia ngerasa ada yang hilang darinya. Ya maklumlah, dulu Ivarats adalah naga yang gak bisa mikir, sehingga gak ada tuh namanya perasaan ketidakpuasan dan kebosanan. Namun dengan mendapatkan kesadaran diri, dia mulai memahami situasinya. Ivarats yakin dirinya ada di sini karena dunia gak ada yang mau menerimanya. Makanya dia dibuang di tempat busuk ini. Maka dari itu, Ivarats bersumpah untuk membalaskan dendam. Motivasi hidupnya agak suram sih. Ya, istilah kata jika dunia tak menginginkan kehadirannya, maka cukup hancurkan segalanya yang telah diciptakan oleh Veldanava. Ngerinya. Di saat kebencian yang membesar memenuhi jiwanya, Ivarats berjalan tanpa tujuan di dimensi ini. Setelah beberapa langkahnya di hadapan Ivarats, sang Evil God, muncul sebuah pintu Doraemon. Itu adalah sebuah gerbang menuju alam lain, yakni menara surga. Ketika melihat sebuah dunia yang tak pernah diketahui, Ivarats tak berhenti tertawa. Kia 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 kia. Masa gitu bro tawanya? Ya mana aku tahu lah Upin, orang tulisannya gitu. Ketika Ivarats tertawa dalam kebahagiaan, suara lain menyahut. Mereka adalah para monars dari ras kriptip yang memimpin jenis mereka. Di sini ada 3 monars. Yang pertama, seekor binatang yang berlari di kehampaan. Yang kedua, seekor burung yang terbang melintasi dimensi. Yang terakhir, seekor ikan yang berenang di antara bintang-bintang.
Tiga monars ini sangat mengagumi Chaos Dragon Ivarats, bahkan menganggapnya sebagai mama mereka. Masih kecil dianggap mama, nggak waras tiga monars ini. Para monars ini kayaknya sih dapat menyaingi mantan monars Insectar King Silanus. Apalagi saat ini dengan evolusi Ivarats, tiga monars tersebut menerima berkah atau blessing, sehingga kekuatan mereka menjadi semakin gak ngotak, bukan seketika lagi. Dan ego mereka pun ikutan berkembang, jadi gak dungu-dungu amat seperti sebelumnya. Evolusi ini memberikan dampak yang tak terbayangkan pada seluruh ras mereka. Dalam euforia kebahagiaannya, Ivarats menatap tiga bawahan setianya itu. Lalu, Kya. Kalian ini memang pelayanku yang lucu dan menggemaskan ya. Mama. Kalau begitu, Mama akan memberikan kalian nama. Sekarang namamu Kakehashi. Lalu untuk si Buyung, kunamai kau Habataki. Yang terakhir, bentukmu mirip kayak cumi-cumi. Aduh lapar. Jadi kau pasti perenang handal. Kunamai kau Swim. Untuk pertama kalinya, Ivarats yang polos mengekspresikan kegembiraannya dengan pemberian nama pada ketiga bawahan setianya. Dan dari kejadian itu pula Ivarats baru tahu bahwa pemberian nama bisa memberikan kekuatan yang luar biasa pada mereka. Kakehashi mewarisi kutukan, Habataki mewarisi dendam kusumat, Swim mewarisi kebencian. Ketiga pelayan itu yang sebelumnya sudah siap melakukan apapun untuk Mama Ivarats, dan setelah mendapatkan blessing dan nama, kini mereka makin setia. Setelah evolusi ketiga pelayan itu pun selesai, wujud mereka kini berubah menjadi sangat mengerikan. Kakehashi, seekor singa raksasa dengan kepala naga. Seluruh tubuhnya tertutupi oleh sisik yang sangat kokoh. Ekornya ada 8, berkelok-kelok seperti ular berbisa yang dapat bergerak dengan bebas. Selain itu, di berbagai bagian tubuhnya tumbuh mata-mata tambahan, sehingga memungkinkan Kakehashi melihat ke segala arah tanpa ada satu titik buta. Bahkan nih, rumornya sih, makhluk sekelas Demon Lord yang bersentuhan dengan aura jahat Kakehashi, mereka akan mokat seketika. Oke, lanjut ke Habataki. Dia memiliki 2 kepala yang bersifat hermafrodit atau memiliki 2 organ reproduksi, yakni jantan sekaligus betina. Dia adalah burung mistis yang anggun dengan tubuh seperti elang dan ekor megah seperti merak. Oh ya, tubuh Habataki juga sepenuhnya diselimuti oleh bulu berbahan Hihirokane, logam tertinggi yang berkilau dalam cahaya emas. Penampilannya sih lebih menyerupai mesin daripada makhluk hidup. Sedangkan Swim, sosok ikan iblis yang sangat mengerikan, namun memiliki keindahan yang tak bisa dijelaskan. Meski tanpa kepala, tapi tubuhnya menyerupai cumi-cumi dengan banyak tentakel yang tajam. Jika diperhatikan lebih dekat, tentakel-tentakel itu tersusun dari persendian kecil yang saling terhubung dan fleksibilitas yang luar biasa. Seluruh tubuhnya tertutup oleh Arionium, yakni sebuah logam hidup yang menyatu dengan tubuhnya, menjadikannya kumpulan makhluk anomali berparasit dan berkembang bersamanya. Meskipun bentuk ketiganya sangat berbeda, namun ada satu kesamaan yang menonjol pada mereka semua, yaitu eksistensi kekuatan yang sangat tidak wajar. Sebagai makhluk hidup, mereka melampaui segala hukum alam, dan hal ini tidak hanya berlaku untuk mereka saja. Bahkan nih, para bawahan Kakehashi, Swim, dan Habataki, kekuatannya ikutan makin gak ngotak. Sekedar ngasih tahu Upin, tiap monars memiliki puluhan ribu anggota. Dan dari puluhan ribu itu, ada kurang lebih 100 anggota dengan kekuatan yang melampaui tingkat bencana. Dengan membawa puluhan ribu anak buah, Ivarats memimpin mereka menuju pintu Doraemon. Ih, mantep betul tuh tempat. Ayo anak-anak, mari kita bermain, ucap Ivarats. Senyumnya cerah, namun matanya tidak menunjukkan kebahagiaan. Dia menatap lurus ke arah menara surga. Ya, menatap tajam, gerbang menuju dunia lain. Di matanya terukir kebencian yang sangat mendalam. Kebencian yang ditunjukkan kepada mereka yang telah mencampakkan dirinya. Melangkah maju tanpa suara, Ivarats mulai bergerak. Dengan tekad membara, Ivarats bersumpah akan membuat dunia merasakan murkanya. Dengan puluhan ribu pasukan, Ivarats akhirnya menginjakkan kaki di menara surga.
Menukil dari volume-volume sebelumnya, kita tahu sendiri bahwa gerbang yang menghubungkan dunia lain dengan dunia kardinal itu tertutup rapat. Jadi tanpa kunci, tak ada seorang pun yang dapat melewatinya. Namun kini entah mengapa gerbang itu terbuka. Tak ada satupun penjaga gerbang. Daguel juga tidak ada di tempatnya. Hal ini membuat siapapun dapat melewati gerbang tanpa halangan. Di saat yang sama juga, menara surga diguncang gempa yang sangat dahsyat. Itu adalah dampak dari Dragonova yang Mili melepaskan. Hal tersebut membuat segala bangunan di sana porak-poranda. Setiap lantai yang sebelumnya berdiri kokoh kini telah runtuh. Sehingga Ivarat nggak bingung cari jalan keluar dari tempat ini. Ya gimana, habis masuk portal langsung dapat pemandangan, Bre. Dengan pasukan neraka di belakangnya, sang Evil God yang polos itu berjalan dengan penuh kegembiraan. Selang beberapa langkah di dunia kardinal, Ivarat melihat sesuatu yang membuatnya makin bersemangat. Itu adalah pecahan yang berhubungan dengan Star King Dragon Veldanava. Motivasi baru ini menciptakan seringai mengerikan di wajah Ivarat. Dia ingin mencari semua pecahan-pecahan itu sembari menghancurkan dunia ini. Dalam benak Ivarat, kebencian yang menganga dalam lubang di hatinya akan tertutup kalau dunia ini dia hancurkan. Ya, jika dipikir lagi, si Ivarat ini kayak Pain di Naruto. Perasaan dicampakkan, dimusuhi semua makhluk, menimbulkan luka batin yang tidak seorang pun bisa menyembuhkannya. Ivarat merasa dunia ini gak pernah adil untuknya. Maka dari itu, Ikezo Temera. Dengan teriakan menggetarkan semesta, Ivarat memimpin puluhan ribu anak buahnya dan mulai menginvasi dunia kardinal sampai jadi debu. Percuma, karakter ini terlalu polos anjay. Karena di hadapan Rimuru, sang manipulator handal, segalanya bisa dia lahap, apalagi bocil. Udahlah, kalau Tempest dapat Ivarat, kelar nih cerita. Waktu kembali ke masa sebelum pertempuran di dalam labirin. Di saat para petinggi Tempest berkumpul dan sudah menentukan rencana ke depannya, Testarossa pun mulai bergerak. Saat beliau keluar dari ruang kontrol, dia langsung mengirimkan sinyal telepati kepada anak buahnya yang ada di Ingracia, yakni Jien. Di sini Testarossa nggak mau ngomong panjang lebar. Dia secara singkat menyampaikan ringkasan isi rapat di Tempest, lalu memberi Jien perintah agar Jien segera berdiskusi dengan Hinata untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Saat Testarossa hendak menghubungi Mos, Sokka menghadangnya dengan ekspresi ketus. Tanpa basa-basi, Sokka mengatakan keinginannya bahwa dia ingin join ke Yurazania menemani Testarossa. Tentu Tante Testarossa nggak terlalu menganggap serius ucapan Sokka. Maka dari itu dia menyuruh Sokka alangkah lebih baiknya membantu Zoe saja. Namun keteguhan hati Sokka tak bisa dihentikan. Dia menegaskan kepada Testarossa bahwa semua rekan-rekannya sudah tersebar ke berbagai wilayah untuk membantu Soetono. Seperti di Luberios sudah ada Hakuso, di Damargania Seika telah ditempatkan, di Starion sudah ada Nansu yang bertugas. Tatapan Sokka terlihat serius, dan di satu sisi terlihat begitu jelas kecemasannya karena salah satu rekannya yang ada di Yurazania yakni Touka Chuan udah lost kontak dan gak bisa dihubungi sama sekali. Sokka sangat yakin Touka telah berubah menjadi patung es, dampak dari cucunya Velzat. Memahami apa yang dirasakan Sokka, akhirnya Testarossa pun tak mau menghalanginya lagi untuk ikut ke Yurazania menyelamatkan Carrera, Touka, dan yang lain. Kemudian mereka berdua menuju ruang isolasi untuk bersiap teleportasi. Dalam perjalanan menuju ruangan tersebut, Testarossa diam mikir. Ada perasaan berat hati jika Sokka ikut dengannya, karena meski keikutsertaan Sokka ini menjadi bantuan yang sangat berguna untuk menyampaikan semua informasi di Yurazania ke ruang kontrol Tempest, tapi di sisi yang lain, di sana Guy dan Velzat sedang mesra-mesraan baku hantam. Nah, yang Testarossa khawatirkan, seandainya jika Sokka jadi es batu karena kena skill Velzat itu nggak apa-apa. Tapi andaikan Sokka tewas hanya karena terpapar haki dari Guy dan Velzat, bukankah itu sesuatu yang konyol dan sia-sia, pemirsa? Adiknya Kadal Kabiru memang nyusahin anjay. Kendati demikian, ada perasaan penasaran tentang apa yang dipikirkan Velzat.
Testarossa meyakini si naga putih itu tidak bertarung serius melawan Guy. Memang, di Eurazania medan perangnya tertutup salju hingga terlihat seperti dunia es itu sendiri. Dari analisis Testarossa, tindakan Vel'Zad yang membekukan makhluk hidup menjadi patung es itu mengindikasikan bahwa Vel'Zad tidak berniat menghabisi orang-orang, melainkan hanya tindakan pencegahan untuk diselamatkan. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan Vel'Zad melakukan ini? Kesimpulan yang bisa diambil Testarossa adalah Vel'Zad tidak dikendalikan oleh Filwe. Yang Testarossa yakini, meski Filwe itu kuat, tapi untuk kasus mengendalikan iblis primordial saja, itu sudah gak masuk akal. Apalagi ini mendominasi True Dragon seperti Vel'Zad. Jelas bre, itu adalah hal yang mustahil. Walau Vel'Zad bertarung dengan Guy atas dasar perintah Filwe, namun Testarossa merasa ada tujuan lain dari duel antara Vel'Zad dan Guy. Testarossa dilanda kebuntuan mencari jawaban dari pertanyaannya. Dia tak bisa memahami pola pikir Vel'Zad. Mengesampingkan itu, Testarossa juga nggak mau terus bergantung pada Rimuru-sama hanya demi memecahkan sebuah teka-teki ini. Oleh sebab itu, daripada mikir dan buang-buang waktu saja, Testarossa berdalih bahwa untuk sekarang mereka harus melakukan tindakan apapun demi menghindari ada yang gugur di medan pertempuran. Lalu kemudian Testarossa memanggil bawahan terpercayanya, Moss. Dan tentunya Moss datang saat itu juga. Di saat yang sama tiba-tiba langkah Testarossa terhenti. Dia pun menengok ke belakang dan menatap Sokka dan ingin melihat keteguhan hati wanita ini. Sokka-chan, apa kau benar-benar ingin ikut? Tanya Testarossa dan Sokka menjawab, ya jelas, aku akan tetap ke sana, Eurazania, karena aku ingin menyelamatkan semua orang. Mendengar jawaban naif itu, Testarossa menjelaskan padanya bahwa di medan perang sudah tertutupi badai salju dan semua makhluk yang ada di sana sudah jadi es tungtung. Menyimpulkan ucapan Testarossa, Sokka pun jadi panik. Dia berpikir sudah terlambat untuk menyelamatkan orang-orang di Eurazania. Mencoba menenangkan lawan bicaranya, Testarossa memberitahu Sokka apa yang dia yakini, bahwa meskipun tubuh orang-orang sudah membeku, tapi nyatanya mereka masih hidup. Prasangka dan teori liar mulai bermunculan di kepala mereka berdua. Mereka sepakat serangan Vel'Zad yang membekukan semua orang itu bukanlah demi tujuan penghancuran, melainkan sebaliknya, yakni melindungi orang-orang dari dampak duelnya melawan Guy. Dulu bre, di zaman kuno, dari dunia iblis Testarossa mengintip ke dunia luar yakni Kardinal, di mana saat itu ada duel Vel'Zad melawan Guy. Menurut Testarossa, pertempuran tersebut benar-benar luar biasa dan tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Air Prison Wall, teknik yang digunakan Vel'Zad memadatkan udara dan menciptakan dinding pertahanan dengan mudah menangkis serangan Guy. Kendati demikian, Guy kembali menyerang dengan rentetan sihir dan dalam sekejap dinding pertahanan Vel'Zad hancur berkeping-keping. Skenario pertarungan itu terus berlanjut sampai lama, sampai paket malam di warnet pun kalah. Tapi yang pasti hal ini membuktikan kedua sejauh itu berada di level berbeda dengan Testarossa. Bisa dibilang bagai pertarungan antar dewa yang mengguncang alam semesta. Bahkan saat duel itu berlangsung, Testarossa tak menemukan celah dan kelemahan dari setiap serangan mereka berdua. Tapi sekarang, Testarossa sedikit memahami sifat dibalik teknik-teknik sang naga Vel'Zad, di mana es dan salju Vel'Zad memiliki efek menghentikan segala sesuatu, dan teknik Air Prison Wall adalah teknik pertahanan, jadi nggak bisa dipakai untuk menyegel target dengan waktu yang lama. Tapi jika dipadukan dengan pembekuan absolut, maka si target akan terkurung dalam penjara es selama-lamanya dan sulit dihancurkan. Dengan kesimpulan itu, Testarossa yakin sekelas iblis primordial seperti Carrera sampai kapanpun tak akan bisa melepaskan diri dari teknik mengerikan Vel'Zad. Dengan tatapan keyakinan, Testarossa berkata, aku rasa Vel'Zad melakukan ini semua agar orang-orang tidak terkena dampak dari duel mereka, dan semua orang yang menjadi patung es juga hampir mustahil dihancurkan. Sokka membalas, oh, jadi itu berarti Vel'Zad sama tidak ada niatan bermusuhan ya? Jelas itu adalah pertanyaan yang sulit untuk dijawab Testarossa. Namun setelah berpikir sejenak, Testarossa akhirnya menjawab, Sokka-chan, ini bukan soal bermusuhan atau tidak. Aku rasa Vel'Zad sama memiliki tujuan tertentu, yakni dia ingin tidak ada yang mengganggu. Itulah sebabnya dia mengambil tindakan seperti ini.
Testarossa menyampaikan analisisnya dengan tenang dan Sokka pun jadi bingung. Dia berpikir misi penyelamatan di Eurazania tidak diperlukan lagi karena tidak ada yang bisa mereka lakukan di sana. Testarossa pun setuju dengan pemikiran lawan bicaranya. Dengan kata lain, jika misi penyelamatan tidak mungkin dilakukan, maka satu-satunya tugas yang tersisa untuk Sokka adalah menyampaikan informasi dari lokasi pertempuran ke pusat komando Tempest. Namun untuk melakukan itu, Sokka harus menyusup ke dalam medan perang, di mana Vel'Zad sang White Ace Dragon dan Demon Lord Gi bertarung dalam pertempuran penuh kekuatan. Itu berarti tidak ada jaminan keselamatannya sendiri. Apakah resiko sebesar itu benar-benar layak untuk diambil? Untuk itu Testarossa bertanya lagi yang kesekian kalinya, "Sokka-chan, apa kau ingin tetap ikut ke Eurazania?" Anggukan pelan dan pasti pun Sokka lakukan. "Jika aku diizinkan, aku akan ikut denganmu, Testarossa sama," ucap Sokka. Dan Testarossa membalas, "Yakin dek, kau nanti bisa mokat loh." Tanpa ragu Sokka menjawab, "Aku sudah siap bos." Mendengar ucapan ninja kadal muda ini, senyuman Testarossa terpancar puas di wajahnya. Dengan nada lembut, Testarossa memberitahu bahwa sejujurnya saja tugas menyampaikan informasi ataupun pengintaian itu bisa dia lakukan tanpa butuh bantuan Sokka. Namun ada peran yang hanya Sokka dapat lakukan, yakni menjadi penanda. Tentu Sokka masih bingung apa maksudnya dari penanda ini. Jadi Bre, Testarossa sangat mengenal Gi dan Vel'Zad. Dengan kata lain, seharusnya mereka berdua bisa dijadikan objek sebagai penanda untuk teleportasi ruang. Tapi karena Testarossa tidak tahu situasi di sana, maka teleportasi ke lokasi tersebut akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Dan hal itu sangat beresiko besar, yakni terjebak di tengah medan pertempuran dan terkena serangan dahsyat antara Gi dan Vel'Zad. Di situ Testarossa bilang, "Gini Dik Sokka, di Eurazania kan ada duel Gi melawan Vel'Zad. Otomatis situasi di sana sangat-sangat berbahaya. Jadi nggak mungkin lah kita langsung teleport ke sana." Dengan kata lain yang masuk akal, kita hanya bisa teleportasi ke tempat yang aman, yang memang agak jauh dari luar jangkauan dari duel Gi dan Vel'Zad. Tapi jika ada seseorang yang kita kenal berada di sana, maka kita bisa menggunakan mereka sebagai target teleportasi. Sejenak Sokka terdiam menelaah apa yang diucapkan Testarossa. Di sisi yang lain, Testarossa sendiri paham bahwa tindakan ini tidak jauh berbeda dengan aksi merelakan nyawa. Artinya siapapun yang mencoba metode ini akan menghadapi resiko yang sangat besar. Kendati demikian, Sokka berkata, "Aku mengerti Testarossa sama. Jika aku tetap hidup di sana, itu menjadi bukti bahwa tempat tersebut adalah zona aman untuk dijadikan teleportasi kan? Oke lah, serahkan tugas ini padaku. Jika aku bisa berguna untuk semua orang, maka aku akan menjalani tugas ini sepenuh jiwa ragaku." Testarossa menjawab dengan senyuman puas. "Bagus, aku menyukai tekadmu, Sokka-chan." Mata Testarossa menatap tajam lawan bicaranya, terlihat dingin dan penuh arti. Karena pada dasarnya tugas yang akan Sokka emban hanya menjadikan dirinya sebagai kelinci percobaan untuk bertahan hidup di medan perang paling mengerikan. Ya, sebuah tugas yang bisa dilakukan siapa saja, asal berani mempertaruhkan nyawanya. Namun Sokka membuktikan ke Testarossa dengan tekadnya yang tak takut apapun, walau itu berarti merelakan hidupnya. Hal ini membuat Testarossa mulai menghormati dan respect sama Sokka-chan. Kemudian Testarossa mengalihkan pandangannya dan memberikan perintah, "Mos, pastikan untuk melindungi Sokka-chan dengan segala cara." Mos yang masih berlutut pun menjawab, "Siap Testarossa sama." Sontak saat mendengar perintah Testarossa kepada bawahannya, Sokka jadi bingung. Karena jika Mos ikut serta, bukankah itu berarti perannya tidak lagi dibutuhkan? Tanya Sokka, dan Testarossa menjawab, "Tenang saja Sokka-chan, Mos dan aku dapat menyembunyikan hawa keberadaan kami. Bahkan para petinggi Tempest pun, kecuali Diablo, tak akan sanggup melacaknya." Masih nggak ngerti apa maksud Testarossa, Mos pun membisiki Sokka. Dia bilang, "Sokka-san, jika kita sengaja menampakkan diri secara belak-belakan, maka Vel'Zad sama bisa-bisa merasa terganggu, dan itu dapat membuat kita menjadi target utamanya." Setelah dikasih paham oleh Mos, akhirnya si kadal glowing ini mengerti apa fungsinya Mos di misi ini. Oleh karena itu, Sokka pun menerima perlindungan dari Mos. Dengan begitu, mereka bertiga menuju neraka es, tempat di mana badai Vel'Zad mengamuk dengan dahsyat.
Jadi Bre, obrolan busuk yang muter-muter di awal yang dilontarkan Testarossa kepada Sokka hanya untuk menguji tekadnya, karena pada ujungnya mereka kesana bersama. Anjaylah, satu konten bahas 2 jablay ngoceh doang. Dengan sihir teleportasi Moss, mereka bertiga pun tiba di perbatasan kota Yurazania, tempat yang minim terkena dampak dari duel Vel'Zad dan Guy. Walau jarak mereka jauh dari medan perang, tapi tidak ada yang bisa mereka lihat karena segalanya di depan mereka tertutupi badai es yang sangat tebal. Dengan suara lirih memulai perjalanan, Moss bilang, "Sokka-san, dari sini kita harus siap menghadapi ajal. Apa kau yakin masih ingin melanjutkannya? Jika ingin mundur, sekaranglah waktunya." Ucapan Moss bukan untuk menakuti Sokka, tapi dia tahu sendiri tuan mereka yakni Rimuru Sama memerintahkan mereka agar tidak meningsoi. Tentu dalam situasi ini, perintah itu hampir mustahil untuk ditaati. Seperti yang kalian ketahui, Guy dan Vel'Zad adalah petarung yang jauh lebih kuat dari Testarossa. Otomatis jika mereka sampai terseret ke dalam pertempuran kedua makhluk itu, yang ada mereka akan menemui ajal tanpa sempat memahami apa yang sedang terjadi. Bagi Moss dan Testarossa, ajal bukanlah sesuatu yang menakutkan karena mereka masih bisa hidup kembali. Tapi itu berbeda dengan Sokka yang merupakan ras kadal glowing. Di tengah ketegangan itu, Testarossa mengarahkan kesadarannya ke medan perang yang tertutup oleh es. Dunia yang kini sepenuhnya terselimuti warna putih. Salju dan es Vel'Zad telah menelan segalanya, menghapus semua warna, dan mengubah dunia menjadi satu kesatuan putih yang tak berujung. Namun bagi Testarossa, kondisi ini sangat menguntungkan karena dirinya adalah primordial putih, yakni sang ratu putih yang indah, dingin, tanpa ampun, dan kejam terhadap semua musuhnya. Di saat bersamaan, kesadaran Testarossa pun mulai melebur ke dalam dunia putih, dan dalam sekejap dia memahami seluruh informasi di sekitarnya. Memang, pengumpulan informasi adalah spesialisasi Moss, tapi tentu sebagai tuannya, tidak mungkin kan Testarossa berada di bawahnya. Biasanya sih, Testarossa menyuruh Moss untuk melakukan tugas-tugas itu. Namun jika dirinya mau, kemampuannya sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Saat melakukan investigasi ini, Testarossa bergumam, meski jika Guy dan Vel'Zad tidak bertarung dengan kekuatan penuh, tapi tetap saja gelombang kejut dari duel mereka sudah cukup untuk menghancurkan daratan. Namun, fakta bahwa poros dunia masih tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa klon Felgreen yang ada di sini telah menjaga keseimbangan. Meski begitu Bre, paralel eksistensi atau klonnya Felgreen tak mau ikut campur dalam pertempuran gila ini. Yang menjadi pertanyaan utama bagi Testarossa adalah apa tujuan Vel'Zad? Dia tidak hanya membekukan Carrera dan yang lain, tetapi juga seluruh bawaan milim menjadi patung es. Logikanya ya, jika Vel'Zad benar-benar berniat menghabisi mereka, maka dia tidak akan repot-repot melakukan hal seperti ini. Dan jelas tindakan tersebut bertentangan dengan rencana Filve. Asumsi Testarossa, kemungkinan Vel'Zad berada di bawah kendali Filve sangatlah kecil. Namun beliau tak sepenuhnya yakin dengan pemikirannya. Meskipun Testarossa hampir mencapai inti dari kebenaran, tapi dia tidak pernah membiarkan pikirannya terhenti pada jawaban yang belum pasti. Berbeda dari orang pada umumnya, Testarossa tidak akan pernah bertindak tanpa keyakinan mutlak. Jadi untuk memastikan pemahamannya lebih lanjut, Testarossa mengalihkan perhatiannya ke medan perang. Dia mencoba melihat dari perspektif yang lebih luas, yakni pertarungan antara Guy dan Vel'Zad. Di medan perang yang tidak dapat didekati oleh manusia biasa, bahkan pahlawan legendaris sekalipun tidak akan mampu melihat pertarungan ini dengan jelas. Namun di sini, Testarossa dapat mengamatinya dengan santai, seolah-olah dia sedang menikmati sebuah pertunjukan. Di medan tempur kala itu, Vel'Zad bersinar dengan cahaya kebiruan yang sangat dingin. Dia menetralisir setiap serangan Guy. Perisai pelindung yang indah menyeliputi tubuh Vel'Zad, menciptakan pola yang menyerupai sisik naga setiap kali terkena serangan. Itu adalah pertahanan mutlak yang dibanggakan oleh Vel'Zad, yakni Snow Crystal Sail. Sejak pertempuran ini dimulai sudah cukup lama waktu berlalu. Namun karena keduanya masih terus saling mengamati, hal ini menunjukkan bahwa entah itu Guy maupun Vel'Zad, mereka berdua sangat memahami cara bertarung seorang makhluk yang telah melampaui batasan kekuatan.
Tentu saja bagi Testarossa, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, siapapun yang mulai kehilangan kesabaran lebih dulu, maka dialah yang akan kalah. Mengikuti strategi klasik dalam pertarungan antar makhluk kuat, satu-satunya cara yang paling efektif adalah menguras energi lawan secara bertahap. Nah, berdasarkan informasi ini, Guy berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, di mana Vel'Zad sepenuhnya fokus pada pertahanan, menunggu celah dalam setiap serangan Guy. Di sisi yang lain, Guy terus melancarkan serangan berulang kali, mencoba menembus Snow Crystal Sail milik Vel'Zad. Meski begitu, Testarossa yakin Guy pasti memiliki rencana lain, karena jika tujuannya hanya untuk mengulur waktu, maka ini adalah strategi terbaik. Kemungkinan hal ini Guy lakukan karena dia mempertimbangkan pertarungan yang akan datang melawan Ivaratz. Maka dari itu, Guy tak boleh kehabisan energi menghadapi Vel'Zad. Jika Vel'Zad tetap bertahan tanpa melancarkan serangan balik, maka masuk akal jika Guy juga hanya menyerang secukupnya untuk menekan konsumsi energinya sendiri. Dalam pikirannya, Testarossa terus bergumam apa yang sebenarnya Guy rencanakan, bagaimana dia akan mengakhiri pertarungan ini, kemana dia ingin membawa pertarungan ini. Sambil merenungkan hal ini, Testarossa terus mengamati pertempuran. Saat Testarossa mulai terbiasa dengan ritme pertarungan, hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah keindahan Vel'Zad. Meskipun di sini Vel'Zad diselimuti amarah yang bergejolak seperti lautan badai, namun mata emasnya tetap terfokus hanya pada Guy. Mata yang biasanya terlihat lembut, kini kehilangan kilaunya yang ramah dan hanya menyisakan mata dalam kedinginan mutlak. Testarossa telah menyelesaikan analisisnya terhadap situasi ini. Bahkan lokasi Carrera dan Bawan Milim yang telah berubah menjadi patung es juga sudah berhasil dia temukan. Sekarang Testarossa mulai bersiap untuk pertempuran. Saat itu Moss bertanya dengan nada khawatir, "Apakah Anda berniat membantu Kisama?" Testarossa pun melirik Moss dengan tatapan dingin. Seketika Moss menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan sebuah kelancangan. Maka dari itu beliau pun buru-buru minta maaf. Di situ Testarossa berkata, "Pertempuran ini bahkan belum mencapai titik klimaksnya. Tidak ada alasan bagiku untuk ikut campur. Selain itu, jika Guy benar-benar bertarung dengan serius, maka kehadiranku hanya akan menjadi gangguan baginya." Meskipun Testarossa adalah salah satu dari makhluk yang melampaui batas eksistensi, namun Guy maupun Vel'Zad berada di level yang berbeda. Kekuatan mereka berdua sudah selayaknya dewa di anime ini. Testarossa memperjelas tujuannya berada di sini. Yang paling penting adalah menyelamatkan Carrera dan yang lainnya. Dan prioritas berikutnya adalah menghentikan amukan Vel'Zad. Tapi setelah menyaksikan situasinya sendiri, Testarossa telah memastikan bahwa mencampuri keinginan Vel'Zad merupakan sesuatu yang nyaris mustahil. Dengan demikian tidak ada pilihan selain menunda misi penyelamatan Carrera dan yang lainnya. Jika seandainya mereka bisa menghentikan Vel'Zad, maka masalah di tempat ini akan terselesaikan sepenuhnya. Itulah sebabnya Testarossa mencoba memahami tujuan dari naga putih itu. Namun bahkan dengan kemampuannya, beliau tidak dapat menemukan jawaban yang pasti. Karena itu Testarossa tidak punya pilihan selain bertindak langsung. Testarossa bilang, "Putih yang indah dan suci, tempat ini telah terselimuti oleh warnaku sendiri." Pada saat itu, Moss memahami apa yang Testarossa rencanakan. Dan seketika itu juga, wajah Moss menjadi pucat pasi. "Jadi Anda akan menggunakan cara itu?" Moss bertanya dengan suara bergetar. Dan Testarossa menjawab, "Tepat sekali, aku ingin sedikit bermain-main." Senyuman Testarossa semakin terpancar di wajahnya. Dia berdiri dengan percaya diri di tengah badai salju yang ganas. Lalu dia mengangkat tangannya dan berniat merampalkan mantra untuk mengeluarkan kekuatannya, White Nihilistic Wall. Moss hanya bisa menelan ludah. Dia mulai merasakan hawa dingin yang berbeda dari badai salju di sekitar mereka. White Nihilistic Wall atau dunia putih nihilistik itu adalah kekuatan yang dapat memanggil neraka ke dunia ini. Jika harus digambarkan dengan kata-kata, ini adalah kemampuan yang memungkinkan Testarossa menciptakan dunianya sendiri, di mana semua kehidupan dapat dimusnahkan sepenuhnya. Saat sebuah wilayah di mana White Nihilistic Wall diaktifkan dan dipenuhi dengan energi positif berupa kekuatan hidup yakni banyak nyawa, maka energi negatif yang dipanggil yakni Nihilistic Collapse, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek dalam skala luas.
Simpelnya, semakin banyak makhluk hidup, maka kekuatan ini semakin gak ngotak, bukan segitiga lagi. Dengan begitu, efeknya dapat menyebabkan penghabisan besar-besaran terhadap semua makhluk hidup di wilayah tersebut. Seandainya Testarossa kehilangan kendali dan membiarkan energi itu meluap tanpa batas, maka kekuatannya dapat menghancurkan seluruh dunia. Inilah alasan mengapa Testarossa begitu ditakuti. Namun jika kekuatannya digunakan untuk melawan makhluk kuat, Testarossa harus memastikan tidak ada pihak lain yang ikut terjebak di dalamnya. Karena kekuatan ini tidak bisa membedakan antara kawan dan lawan. Bahkan bagi Testarossa yang dikenal karena kecerdasan yang luar biasa, kemampuan ini masih sulit untuk dikendalikan sepenuhnya. Tentu hal ini nggak logis, mengingat ada banyak bawaan milim di sini. Bisa-bisa mereka tewas seketika. Namun beruntungnya Pri, kini Testarossa telah memperoleh ultimate skill King of the Dead World, Belial. Dengan kekuatan itu, dia akhirnya dapat mengendalikan sepenuhnya kekuatan yang sangat berbahaya ini, sehingga kroco-kroco nyawanya bisa selamat. Moss sebagai salah satu letnan pemimpin di White Faction, dia adalah salah satu dari sedikit individu yang benar-benar memahami betapa mengerikannya kekuatan ini. Di neraka, tidak ada kehidupan yang bisa bertahan, bahkan jiwa akan dilenyapkan sepenuhnya, diubah menjadi energi yang tak berwujud. Hanya makhluk spiritual tingkat tinggi yang dapat bertahan di dalamnya. Terlebih lagi di neraka paling dalam, itu adalah tempat di mana makhluk kuat pun tidak dapat bertahan hidup. Dan Testarossa dengan kekuatan White Nihilistic Wall dapat memanggil neraka paling dalam ke dunia nyata. Sebagai perbandingan, Ultima memiliki sihir hitam, Void Vanishment Prison. Itu adalah sihir yang meniru konsep kehampaan neraka. Namun kemampuan Testarossa tidak hanya menciptakan kehampaan dalam skala kecil, melainkan dapat memperluas hingga mencakup seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang Testarossa miliki. Jika beliau kehilangan kendali, maka Nihility Collapse akan terus meluas tanpa batas, lalu menelan segalanya dalam jurang kehancuran hingga pada akhirnya menghancurkan dunia itu sendiri. Hanya dengan satu putusan dari Testarossa, maka ajal yang tak terelakkan akan datang tanpa memberi siapapun kesempatan untuk melawan. Kecepatan ekspansi ruang putih milik Testarossa itu bahkan melebihi kecepatan cahaya. Dalam diamnya, Moss bergumam, "Sekarang juga aku harus lari sebelum Testarossa sama melepaskan kekuatan ini. Jika aku sampai terjebak di dalamnya, maka aku akan segera tewas. Kurasa melindungi Sokka bukan lagi sebuah prioritas karena nyawaku sendiri berada dalam bahaya besar. Bahkan lebih buruknya, aku tidak akan bisa berinkarnasi." Meski ini hanyalah opini Moss, tapi dia sendiri belum pernah menguji hipotesis itu sebelumnya. Namun tetap saja, dia nggak mau coba-coba hal gila seperti itu. Dengan pemikiran itu, Moss hendak meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba sebuah pemikiran lain muncul dalam benaknya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang harus kutakuti? Memang benar, White Nihilistic Wall Testarossa sama adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Namun itu tidak berarti Testarossa dapat mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Jika lawannya adalah Carrera atau Ultima yang berada di tingkatan yang sama dengannya, maka pertarungan pasti seri. Tapi jika lawan yang dihadapinya adalah True Dragon, maka kemungkinan besar Testarossa tak akan sanggup menghapus energi dalam jumlah yang begitu besar tersebut. Terlebih lagi, Gi juga ada di sini. Bukankah itu sama saja sia-sia? Kenapa beliau tetap melakukan itu? Sebagai yang terkuat di antara 7 primordial, Gi Crimson jauh lebih kuat dari Testarossa. Namun dengan Gi dan Vel'Jad yang sama-sama berada di tempat ini, efektivitas White Nihilistic Wall menjadi tidak pasti. Dan kalian tahu sendiri, Testarossa bukanlah tipe yang suka gambling. Dia adalah seseorang yang mengamati jalannya pertempuran dengan cermat, menentukan solusi yang paling rasional, dan mengambil keputusan yang paling optimal. Maka mengapa sekarang di tempat ini Testarossa memilih untuk melepaskan kekuatannya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus terngiang dalam pikiran Moss. Dan saat itu juga Moss akhirnya menyadari sesuatu. Mungkinkah ada kesalahan dalam asumsinya? Dengan rasa penasaran, Moss pun mengumpulkan informasi dan memeriksa area ini dengan teliti melalui metode avatar, divided body, istilah simpelnya clone labre. Namun sekeras apapun usaha Moss, dia tak menemukan seseorang mencurigakan di tempat ini. Karena kejanggalan ini, pemikiran Moss mulai terbuka.
Karena mengingat sifat White Nihilistic Wall milik Testarossa tidak akan pernah melewatkan keberadaan siapapun di dalam cakupan wilayahnya, sehingga apapun metode penyembunyian yang digunakan musuh pasti akan segera ditemukan. Moss bergumam, jadi jika Testarossa sama sengaja menggunakan kekuatannya sekarang, itu berarti ada orang lain yang bersembunyi di tempat ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Moss terperanjat dalam keterkejutan. Namun jika Testarossa, sosok yang ia hormati dan takuti, telah menemukan kemungkinan tersebut, maka memang itulah kebenaran yang sesungguhnya. Moss bilang, aku akhirnya mengerti tujuanmu, Testarossa sama. Kalau begitu, aku akan meningkatkan kewaspadaan. Dengan nada dingin, Testarossa berkata kepada Moss, baguslah, kupikir kau tadi mau kabur seperti bocil. Ingat Moss, aku tidak suka bawaan yang tidak kompeten. Meski terdengar ucapan Testarossa kasar, namun itu hanyalah cara Testarossa menunjukkan kepeduliannya bahwa dia mengakui kemampuan Moss. Saat Moss mendengar ucapan itu, seketika itu juga rasa lega membanjiri dirinya. Capek ngobrol mulu anjay. Ya, singkat cerita, kekuatan Testarossa pun dilepaskan, White Nihilistic Wall. Dunia pun ditelan oleh cahaya putih. Merespon agar nggak terkena dampak dari kekuatan tuannya, Moss pun menciptakan barrier untuk melindungi dirinya sendiri dan juga Sokka. Nggak berselang lama, paralel eksistensi atau klonnya Felgreen mendekat. Di situ Felgreen menatap Testarossa dan bilang, Testarossa, kau benar-benar melakukan tindakan yang nekat ya. Testarossa menjawab, santai saja, aku hanya ingin memastikan apakah semua kekacauan ini benar-benar terjadi atas kehendak Vel'Zad sama atau bukan. Felgreen membalas, untuk tujuan sesederhana itu, kau menggunakan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Wow, menurutku kau itu cukup mengesankan. Dua wanita cantik berdiri berdampingan, tersenyum santai sambil bertukar percakapan. Bagi orang yang tidak mengetahui situasinya, pemandangan ini pasti akan terlihat seperti sebuah keindahan yang luar biasa. Namun bagi Moss yang telah terpapar langsung oleh White Nihilistic Wall, ini bukanlah pengalaman menyenangkan, melainkan teror mutlak. Terima kasih telah melindungi saya, ucap Sokka yang berada di dalam barrier Moss. Tanpa menatap lawan bicaranya dan tetap fokus mengamati sekitar, Moss bilang, jangan terlalu dipikirkan. Jika kau berhasil bertahan hidup di sini, maka kau sudah hebat. Jadi banggalah pada dirimu. Sokka menjawab, aku merasa tidak berguna dan itu membuatku frustasi. Moss membalas, jangan khawatir, aku juga tidak jauh berbeda denganmu. Di Eurasiania ini benar-benar dipenuhi oleh kekuatan Vel'Zad. Hal ini menyebabkan badai salju yang luar biasa pekat. Andaikan jika manusia biasa, bahkan seorang petualang peringkat A ada di sini, maka mereka akan menemui ajalnya dalam hitungan jam saja. Lebih buruk lagi, di tengah badai salju ini, penglihatan benar-benar tak terlihat dan bahkan suara pun tertelan oleh kebisingan badai. Bukan hanya itu saja, Magic Sense yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan energi sihir di tempat ini tidak akan dapat berfungsi. Maka dari itu Testarossa menggunakan kemampuan ini untuk mencari anomali Tung-Tung Saur. Meski perbedaan kekuatan antara Moss dan Sokka sangatlah besar, jika diibaratkan si orang dewasa dengan bayi. Kendati demikian, di tempat ini, Moss berada dalam situasi yang sama dengan Sokka. Mereka berdua tidak dapat berbuat apapun. Bagi Moss, ini bukanlah masalah harga diri atau penghinaan, tapi malah sebaliknya. Ini hanyalah pengingat tentang betapa jauhnya kesenjangan kekuatan antara dirinya dan majikannya. Moss bilang, Sokka-san, dengarkan baik-baik. Saat ini keberadaan kita sepenuhnya ada di tangan Testarossa sama. Di dalam dunia putih ini, hidup atau tewasnya kita bergantung sepenuhnya pada kehendaknya. Sontak Sokka kaget. Nani? Moss pun menjelaskan lebih lanjut. Sekarang ini masih tahap pertama dari teknik White Nihilistic Wall, jadi kita masih bisa bertahan hidup. Namun jika beliau benar-benar melepaskan Nihilistic Collapse setelah itu, semuanya akan jadi sangat mengerikan. Simpelnya, tahap pertama ini Testarossa nih lagi nunggu dan prepare lah. Lalu tahap kedua, yakni Nihilistic Collapse, Testarossa akan memulai serangan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tugas Sokka di sini tidak perlu melakukan apapun, karena keberadaannya saja sudah cukup memiliki arti di tempat ini. Tentu Sokka bingung, apa fungsi dia di sini selain menjadi penonton. Dalam keheningan jiwanya, Sokka penasaran. Dia ingin tahu kenapa Testarossa memilih untuk menggunakan sihir menakutkan itu di sini dan sekarang.
Meskipun keingintahuannya begitu besar, tapi di sisi yang lain, badan Sokka tak berhenti gemetar ketakutan. Maka dari itu beliau berpikir, alangkah lebih baiknya tidak mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Hal ini menimbulkan kesadaran dalam jiwanya dan menemukan arti dari keberadaannya di tempat ini, yakni sebagai penanda. Di dunia putih ini, di mana bahkan penglihatan pun hampir mustahil. Dengan kata lain, butuh waktu yang sangat lama bagi bala bantuan untuk mencapai tempat ini setelah dikirim. Yang ada kemungkinan besar mereka bisa tersesat dan tidak pernah sampai ke tempat tujuan. Bahkan bagi individu sekuat para eksekutif Tempest, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa sampai di tempat ini. Namun dengan keberadaan Sokka, situasinya pun berubah. Selama Sokka tetap hidup, dia bisa menjadi penanda bagi bala bantuan untuk berteleportasi. Seperti yang dikatakan oleh Moss, Sokka tidak perlu melakukan apapun selain bertahan hidup. Dan kini Sokka sepenuhnya memahami hal itu. Dia tidak perlu merendahkan dirinya sendiri. Yang perlu beliau lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Di ujung dunia putih ini, Moss dan Sokka menyatu dengan keheningan, seolah-olah mereka adalah kerang yang bersembunyi di dasar laut. Anjay, definisi kroco tapi berguna. Percakapan antara Testarossa dan Felgrin terus berlanjut. Di situ Felgrin mengatakan, Milim telah melepaskan Dragonova di dalam istana bintang surgawi. Dan meski aku sudah memperkuat area itu dengan Star Protection Barrier, ujung-ujungnya tetap saja kerusakan tak bisa dihindari. Terlebih lagi, aku masih perlu menyisakan tenaga. Felgrin menjelaskan secara singkat tentang situasi di Damarkania, di mana gerbang besar yang menghubungkan langit dan bumi telah terbuka, sehingga dalam waktu dekat, invasi besar-besaran Ivarats akan segera dimulai. Dari yang Felgrin ketahui, Milim sekarang menargetkan Shinju pohon suci di Sarion, dan Filwet juga mengikuti untuk membackup Milim. Saat ini berkat perintah dari Luminas, para pahlawan dari seluruh dunia mulai berkumpul di perbatasan Luberios. Di antara mereka, Masayuki juga berdiri sebagai perwakilan utama. Oleh karena itu, bagi Felgrin, membantu mereka adalah prioritas utama. Karena pada kenyataannya, beberapa pasukan dari daerah yang jauh tidak akan bisa tiba tepat waktu. Oleh sebab itu, bantuan dari Felgrin benar-benar diperlukan di sana. Menyimpulkan hal tersebut, Felgrin berkata, Testarossa, bisakah kuserahkan masalah di sini padamu? Testarossa menjawab, ringan bener ya mulut kau. Meski sekarang baik-baik saja, tapi jika pertempuran antara Gi dan Felizard mulai serius, maka dampaknya bukan kaleng-kaleng buat planet ini. Oh ya, ngomong-ngomong nih, apa kau nggak ngerasa ada sosok anomali di sekitar sini yang mempengaruhi tingkah laku Felizard sama? Dengan munculnya entitas baru yang bisa menentukan jalannya pertempuran, Testarossa kini harus memikirkan langkah selanjutnya dengan lebih hati-hati. Namun pada saat itu secara mengejutkan, sebuah telepati tiba-tiba masuk ke dalam pikiran Testarossa, dan itu adalah suara Gi. Gi bilang, panggil saja orang-orang bodoh itu ke sini. Jika kita akan menghadapi Ivarats di Damarkania, maka tidak ada gunanya mereka menjaga wilayah Leon. Testarossa membalas, oh, rupanya kau mendengarkan pembicaraan kita ya, Gi. Meski di tengah badai sihir yang padat, Gi masih sempat-sempatnya mengirimkan telepati, dan hal itu membuat Testarossa terkesan. Dengan nada menyindir, Testarossa berkomentar bahwa Gi tampaknya cukup santai, sehingga masih sempat-sempatnya menyadap percakapan mereka. Namun Gi mengabaikan ledekan itu, dan langsung melanjutkan pembicaraannya. Gi bilang, ada seseorang di balik tindakan Felizard bukan? Aku juga merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Itulah sebabnya aku hanya fokus mengawasi sejauh ini. Tapi sebelum Ivarats tiba, kita harus menyelesaikan ini. Testarossa membalas, lalu, kau nih nyaranin kita ngapain? Gi menjawab, aku menyuruhmu untuk bekerja, Testarossa, bukan bermalas-malasan. Kau nih 11-12 kayak Rimuru ya. Saat Gi menuduhnya terlalu santai karena terlalu mirip dengan Rimuru, Testarossa hanya tersenyum tipis. Ya merupakan pujian sih jika disamain layaknya Rimuru yang Testarossa kagumi. Tetapi jika disebut pemalas, itu jelas bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Lagi pula, Rimuru tidak pernah benar-benar bermalas-malasan, hanya saja terlalu sibuk dengan berbagai urusan. Di sini Testarossa tidak terlalu antusias dengan permintaan Gi. Oleh karena itu, dia hanya menjawab dengan tenang. Baiklah, aku akan menyerahkan pengelolaan barrier protection kepada Ren dan Mizari. Moss, kau bantu mereka ya. Moss membalas, dimengerti.
Bagi Moss, tidak ada jawaban selain ya atau tentu. Jadi dia hanya bisa segera menjawab dengan patuh. Bahkan Felgrin yang biasanya sangat kritis akan sesuatu hal, tampaknya dia di sini tidak meragukan kemampuan dari Moss. Nah, karena perannya Felgrin notabene sudah tak diperlukan lagi di sini, dan pelindungan dari dampak duel Ki dan Vel'Zad akan diambil alih oleh Moss, Ren, dan Mizari, maka dari itu Felgrin bilang, "Kalau begitu, aku serahkan tempat ini padamu, Testarossa." Setelah mengatakan itu, Felgrin dengan santainya menghilangkan paralel eksistensinya di tempat ini. Beberapa detik kemudian, sisa-sisa kekuatan Felgrin beresonansi dengan ruang lain, menciptakan sebuah gate of transfer. Dari sana, Ren dan Mizari muncul, memasuki medan perang. Dengan demikian, situasi di dunia putih ini memasuki babak baru. Dingin sekali, dingin sekali. Bahkan aku seorang primordial hampir membeku di sini. Ren yang baru saja tiba langsung mengeluh. Keluhannya begitu tidak peka terhadap situasi, hingga membuat semua orang yang ada di tempat itu tercengang. Namun Testarossa ada di sini, dan Mizari jadi ikut malu atas tindakan Ren tersebut. "Diamlah bodoh, semua orang bekerja dengan serius, jadi berhentilah mengeluh," ucap Mizari, dan Ren membalas, "Yari, kalau begitu, apa aku harus serius untuk pertama kalinya setelah sekian lama ya?" Dengan ekspresi tidak puas, Ren mulai merampal sihir memperkuat barrier Moss. Sambil melakukan itu, Ren berkata, "Ngomong-ngomong Moss, kau ini jangan-jangan lebih kuat dariku ya?" Moss menjawab, "Anda bercanda bukan?" Merasa malas bercengkrama, Moss hanya tertawa ringan dan mengabaikan perkataan Ren. Namun Ren bukanlah orang yang mudah menyerah, dia masih ngoceh lagi. "Barrier ini bisa menahan sebagian besar serangan bukan?" Moss menjawab, "Ya, prioritas utama adalah bertahan hidup." Ren bertanya tentang barrier yang lagi melindungi Moss dan Sokka, dan memang kekuatan pertahanannya sudah mencapai tingkat yang luar biasa, sehingga bisa menetralkan dampak dari serangan Ki dan Vel'Zad. Di situ wajah Ren dipenuhi seringai mencurigakan. Ren bilang, "Kurasa bawaanku Misora mustahil untuk membuat barrier setingkat ini." Mizari pun mengangguk setuju dengan perkataan Ren. Mizari juga membandingkan keterampilan Kan, yakni bawaan terpercayanya, dan Mizari yakin Kan tak akan sanggup menciptakan barrier sekuat milik Moss. Sebagai sosok yang dipuji, Moss tentu merasa sedikit senang. Namun beliau tidak boleh terbawa suasana, karena dia tahu nih, Ren merupakan sosok yang mahir dalam menjebak orang dengan pujian palsu, hanya untuk menyerahkan tugas-tugas merepotkan. Maka dari itu, sebelum dia masuk perangkap wanita biru ini, Moss segera mengambil inisiatif untuk membagikan tugas. Moss bilang, "Aku sudah menghubungkan barrier milikku dengan protection barrier yang sebelumnya dibangun oleh Felgrin sama di tempat ini. Sekarang, kepemimpinan utama aku serahkan kepada Ren sama, dan untuk Mizari sama, aku mohon bantuan dalam proses penyesuaiannya." Memerintahkan dua primordial seperti ini bisa dibilang perbuatan nekat. Namun keadaan darurat saat ini mengharuskan mereka bertindak cepat, dan Testarossa telah menetapkan arah kebijakan yang jelas. Karena itu Moss berpikir bahwa permintaannya ini masih dalam batas kewajaran dan masih bisa dimaafkan. "Seperti yang diharapkan dari bawaan Testarossa, kau benar-benar kompeten, dan sekarang bukan saatnya berdebat, jadi aku setuju dengan ini." Tanpa banyak komentar, Mizari mulai mengambil alih kendali. Dengan begitu beban Moss dalam mengoperasikan barrier sedikit ringan, karena sudah ada dua primordial yang mau membantunya. Sambil menghela nafas, Ren berkata, "Aku masih tidak suka harus menjadi pemimpin tim ini, sementara Mizari hanya bertindak sebagai pendukung. Tapi ya sudahlah, aku akan melakukannya." Setelah mengatakan itu, Ren sepenuhnya mengendalikan barrier milik Moss. Boom 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 boom. Barrier itu membesar lebar dan lebih kuat dari sebelumnya, sehingga dampak dari duel Ki dan Vel'Zad jadi makin gak berasa lagi. Bagi Moss yang menguasai manipulasi energi sihir dengan tingkat presisi luar biasa, dia menilai teknik Ren ini benar-benar seperti mahakarya tingkat dewa. "Luar biasa, sugoi." Moss terkejut. Dia awalnya sedikit meremehkan kedua primordial ini. Moss yakin dengan jumlah magic tools yang hampir setara, maka dalam pertarungan dirinya nggak akan kalah dengan Ren ataupun Mizari. Namun saat melihat bagaimana Ren memperkuat barrier melebihi levelnya, hal ini membuat Moss kena mental. Dalam diamnya Moss bergumam, "Bahkan jika aku menggunakan Infinite Ether pada Ren sama, mungkin saja itu tidak akan berhasil."
Aku sama sekali tidak menyangka kesenjangan kekuatan di antara kita sebesar ini. Pada akhirnya, Moss semakin menaruh rasa hormat terhadap 7 primordial. Beliau pun menyadari bahwa dirinya mulai menjadi arogan. Dan setelah kejadian ini, dia berjanji untuk lebih rendah hati. Kendati demikian, Ren memiliki pemikiran yang sangat berbeda. Dia bergumam, "Apa-apaan ini? Kenapa Moss memiliki lebih banyak energi sihir dariku?" Dalam hatinya, Ren benar-benar panik. Ren sempat bercanda dengan berkata, "Kau ini jangan-jangan lebih kuat dariku ya Moss?" Dan Moss hanya menjawab dengan tatapan heran. Dulu Bre, Ren pernah mengalami kekalahan telak melawan Testarossa. Meskipun beliau sudah menghapus kenangan memalukan itu, namun perasaan hina dan tidak terima masih terus membara di dalam hatinya. Dan sekarang bawaan Testarossa mengalahkannya dalam hal jumlah, energi sihir, atau magic tools. Tentunya fakta ini sudah lebih dari cukup untuk menginjak-injak harga diri Ren. Ini bukan lagi soal sikap kekanak-kanakan, karena bagi Ren, ini adalah perang. Tanpa Moss sendiri menyadari, Ren memperlihatkan kemampuan sejatinya. Dia ingin menunjukkan dengan jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Ren pun terus memperkuat barrier pelindung. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya untuk merebut kendali atas barrier protection dari Moss. Dengan demikian, harga diri Ren tetap terjaga. Sambil memperhatikan kejadian itu dari samping, Mizari sangat terkesima saat melihat kemampuan Ren ini dalam hal manipulasi sihir yang begitu luar biasa. Mizari bergumam, seperti yang diharapkan dari Ren, andai saja dia selalu serius seperti ini, mungkin Kisama akan lebih menghargainya. Pola pikir Mizari salah kaprah, karena bagi Ren, dihargai oleh Gi itu nggak penting. Alasannya simple, bisa-bisa nanti dia malah dikasih pekerjaan yang banyak oleh tuannya. Makanya selama ini Ren selalu berpura-pura nggak berguna dan lemah, biar kehidupan sehari-harinya bisa lebih santai. Ren adalah iblis yang hidup untuk kesenangan pribadinya, sehingga beliau sangat membenci pekerjaan yang dipaksakan kepadanya. Selama dia bisa mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup, itu sudah cukup. Karena pemikiran inilah, berbagai bakat luar biasanya seringkali terbuang sia-sia. Wah, apakah Ren adalah seorang stoik? Mencurigakan. Jadi Bre, jika ada sesuatu yang merepotkan, Ren lebih memilih menyuruh Mizari atau para pengikutnya. Dengan kata lain, lingkungan di sekitarnya sudah sedemikian nyaman, sehingga dia tidak perlu bekerja sama sekali. Di sisi yang lain, Mizari sendiri nurut aja tuh sama Ren, sehingga sampai kapanpun Mizari akan mengurus semua tugas yang merepotkan, dan Ren bisa main Mobile Legends terus. Mantap. Kembali lagi ke pembahasan. Setelah barrier pelindung sudah diperkuat oleh Ren, Mizari pun melakukan finishing. Dia dengan teliti menutup setiap celah dan memperbaiki kelemahan di dalam barrier pelindung. Alhasil, barrier pelindung itu sempurna. Situasi ini membuat Testarossa tersenyum karena dampak dari duel Gi dan Vel'Zad bisa diminimalisir dampaknya seminim mungkin. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Sokka juga gak bakal meningsoi karena penghalangnya sudah sempurna. Dan yang tersisa sekarang hanyalah siapa anomali yang mempengaruhi tingkah laku Vel'Zad. Sambil melihat ke atas ke medan perang yang makin memanas, Testarossa berkata, "Baiklah, waktunya mencari sosok misterius di sini."